ini kan kanker ya. Kenapa dijelaskan kepada pasien langsung? Pasien itu sekarang harus cerdas, Ibu. Walaupun dinyatakan kanker itu jangan langsung mindset kita itu bahwa itu mati, tidak. Gitu ya. Karena yang namanya kematian tidak usah kanker duduk di jalan, duduk di rumahnya tiba-tiba mati. Iya betul. Nah ini yang menginspirasi kami. Oh iya ya. Kenapa kita harus bicara mati? Mati kan urusan dengan Tuhan kan. Tapi kalau yang ikhtiar ya Pak. Iya ikhtiar. Kalau penyakit kan medis yang bisa tahu dan seterusnya. Tapi kemoterapi itu bukan hal yang menyeramkan. Ya. Sebenarnya kemoterapi itu hanya infus dan masing-masing orang berbeda. Karena di masyarakat itu banyak sekali ya Pak. Yang stigma masyarakat kemoterapi itu pasti A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Tapi sebenarnya tidak semenakutkan itu sebenarnya begitu. Positif Podcast Sehat Surabi. Think positif and Get more solution. Sobat Muardi, udah lama banget ya kita tidak menyapa Sobat Muardi semua dalam positif ini gitu ya. Dan hari ini spesial ya. Wah, spesial. Pertama di tahun 2024 ini ya kita produksi. Kita, ya. Tapi kalau Produksi. YouTube kita tetap aktif ya. Jadi tetap hampir setiap minggu tuh 2-3 kali tetap kita bikin konten-konten edukasi kesehatan yang pastinya bermanfaat untuk Sobat Muardi semua. Cuman untuk podcast kita baru pecah telur ya dok ya. Setelah vakum ya, jadi putri tidur. Nah ini hari ini mau ngobrol tentang apa nih dokter Nonot? Tentang suatu kanker. Wis. Kanker apa ini ya? Tentang kayaknya kalau Muardi itu memang sangat relate ya dengan namanya penyakit kanker. Karena kita rumah sakit tipe A ya dok. Rujukan untuk memang penyakit-penyakit yang berat ya, kronis ya dok ya. Terakhir lah ya, yang parah banget istilahnya. Nah mau ngomongin apa nih gitu ya. Terus sama ada siapa di sini ya. Jadi kita simpen dulu ya. Kita langsung perkenalkan aja nih narasumber kita pada podcast kali ini. Ya, yang pertama adalah Dr. Suryo Wahyu Raharjo, spesialis bedah KBD. KBD itu apa dok? Konsultan bedah digestif. Oh, konsultan bedah. Bedah di area Pencernaan. perut ya dok. Yang mengkhususkan diri spesialisasi ke pencernaan. Wah, ini kayaknya agak berat ya. Apalagi Nih. siang-siang gini Siang-siang. kan ya. Lapar. Panas-panas ngomongin perut. Tapi ini beda ya masalahnya ya. Oke, dan satu lagi kita telah kedatangan tamu istimewa juga. Ini salah satu pasien di Rumah Sakit Muardi. Ada Bapak Agus Indardi. Selamat siang ya Pak Agus. Sehat Pak? Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah ini pasien apa ya ini ya gitu. Kenapa kok Pak Agus ada di sini ya? Dan kenapa ada Dr. Suryo gitu ya? Nah, kita akan kupas. Mungkin kita spill sekarang dok. Jadi Bapak Agus ini adalah salah satu pasien di Rumah Sakit Muardi dan beliau adalah penyintas ya. Penyintas. Kanker usus, betul ya Pak ya? Jadi pasien kanker usus yang saat ini sudah dinyatakan sembuh kan katanya. wah luar biasa. Ini Pak penasaran nih ya, kanker loh. Kok bisa sembuh gitu loh ya? Bisa kan, sembuh ya? Kan ya mohon maaf itu kebanyakan stigma masyarakat kan kalau kanker itu kan udah divonis lah ya istilahnya. Betul, kebanyakan ketemunya tuh sama dokter Nonot. Iya. Karena kebanyakan memang Arahnya kurang baik. arahnya ya. Jadi memang yang beruntung dan ini tuh jumlahnya mungkin lebih sedikit, tapi bisa loh, ternyata bisa sembuh loh. Gitu. Nah, kita mau dengarkan kisahnya. Pak Agus, ini kesibukannya saat ini apa, Pak? Sementara ini kesibukannya adalah biasa kegiatan olahraga pasti karena udah pensiun. Oh, udah pensiun. Padahal masih kelihatan muda ya. Amin. Kita udah pensiun. Lalu kemudian ya supaya mindset atau pikiran kita nggak pasif itu ya ikut kegiatan-kegiatan sosial. Oh, dulu apa Pak sebelum pensiun? Saya salah satu trainer di balai latihan di Kemenaker. Oh. Trainer, pelatih ya. Pelatih. Oh, berarti bisa ngelatih lumba-lumba juga. Nah, Oh, itu enggak. dia. Luar biasa ya. Ini berarti nanti public speakingnya tuh oke ini ya. Ini Biasa-biasa saja. Coach ya. betul, coach gitu ya. Bahasa kerennya sekarang coach ya. Oh.
Kalau kami tetap training Bu. Trainer aja. Trainer ya. Berarti udah 58 tahun ya Pak? Kurang lebih 38 tahun kami mengabdi di Oh iya, maksudnya sampai usia 58 ya. 60 tahun kami baru porna. Oh, oke. Nah ini mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Muardi kira-kira awal mulanya bagaimana dulu di vonis ataukah setelah pensiun atau bagaimana? Mungkin silahkan diceritakan. Oke, terima kasih sobat-sobat yang kami cintai dan kami kasih. Ada informasi bahwa kami untuk menceritakan awal mula kenapa kita bisa kena yang namanya kanker usus. Itu peristiwa kurang lebih tahun 2022. Itu bulan November. 2 minggu sebelum proses itu terjadi, kami merasakan adanya gangguan di pencernaan atau perut. Nah, 2 minggu itu kami rasakan sangat luar biasa karena apa? Mohon maaf, kami kesulitan BAB. Oh. Ya. BAB itu punya keinginan tetapi dia tidak bisa sembelit ya. Sembelit seperti itu. Lalu kemudian dengan ibu saya mencoba konsultasi dengan dokter salah satu rumah sakit di swasta. Kemudian beliau menyatakan kita USG dulu. Karena proses ini gejala ini kalau dilihat dari fisik kayaknya nggak apa-apa dokter dan karena kami dianggap dengan penderitaan sakit seperti ini itu kok harusnya kalau orang lain udah pingsan. Tetapi kami masih bisa jalan kemari dan bisa konsultasi dengan dokter di salah satu rumah sakit swasta dan lalu kemudian di USG. Nah setelah di USG kemudian dicek, dokter yang menangani saya waktu itu heran kenapa di dalam perut ini ada semacam massa kalau nggak salah disebut ya, massa di usus. Dokter tidak bisa menyatakan ini jenis apa dan seterusnya. Lalu kemudian konsultasi lagi. Kalau tidak salah dokter yang menangani saya waktu itu langsung telepon dengan dokter Ida Bagus Budi. Dokter Ida Bagus Budi itu salah satu dokter di Rumah Sakit Muardi. Ya, salah satu Muardi. Konsultan digestif juga. Dan teman dari dokter yang menangani saya waktu itu. Lalu kemudian tanpa harus berpikir panjang, saya diberi saran bla 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 lalu kemudian kami memutuskan saya ingin ketemu dokter Ida Bagus Budi. Dirujuk ya Pak berarti ya? Bukan dirujuk. Dirujuk waktu itu kalau dirujuk bisa jatuh ke rumah sakit biasa. Oh ini berarti langsung. Tapi saya langsung. Karena begitu ada rekomendasi dokter bedah digestik itu kan. Saya langsung ke Ida Bagus Budi. Langsung ke Muardi. Di IGD langsung kami dapat pengantar bahwa ini adalah salah satu pasien dokter Ida. Karena hanya via telepon. Kemudian di Rumah Sakit Muardi ditangani oleh teman-teman medis di IGD. Kemudian hari Senin kalau tidak salah waktu itu saya ke sana itu langsung ke Cendana supaya mendapat perawatan yang lebih serius lagi kan. Cendana kemudian ketemu dengan dokter. Hari Selasa dokter Ida Bagus Budi datang dan membaca hasil rekaman USG itu menyatakan betul bahwa ini harus dilakukan tindakan operasi. Hari Senin masuk, hari Selasa prepare, sama cek semuanya, semua entah itu rekam jantung, bla 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 dan semuanya dinyatakan aman. Lalu dokter Ida menyatakan hari Rabu tindakan OP. Dan setelah ada tindakan OP tersebut, lalu kemudian baru ketahuan bahwa di situ ada yang namanya tumor jenis kanker itu tadi kan. Nah, karena saya tanya dokter Budi belum bercerita tapi bercerita dengan keluarga. Nah, begitu diambil kemudian kalau tidak salah kurang lebih sekitar 30 cm dipotong ya. Dipotong dan kemudian dikeluarkan. Lalu kemudian kami pembuangan menggunakan stoma. Nah, besoknya baru ada informasi dokter Budi menyatakan bahwa itu jenis kanker. Kan begitu, Darat. Nah, dengan catatan itu berita seperti itu 1 detik dunia gelap. 1 detik ya. Tetapi begitu dokter Ida memberikan informasi dan seterusnya, kami bisa memahami, mencikapi dan ini harus diperjuangkan untuk sembuh. Nah di situ baru ketahuan bahwa itu namanya jenis kanker yang bilang dokter sendiri. Jadi kami nggak tahu. Lalu kami mengikuti proses. Jadi begitu diagnosa itu malah yang diagnosa dokter. Jadi nggak tahu untuk stadium berapa, tapi ini jenisnya adalah kanker dan harus diobati. Oh berarti nggak tahu ini di stadium berapa ya Pak ya? Nggak tahu, tidak diberi informasi dan tidak dilakukan biopsi dan seterusnya. Tapi dokter Ida sudah yakin sekali bahwa
secara kasat mata saya bisa menyatakan itu adalah jenis kanker kan, gitu. Langsung diobati dan terus berjalan terus. Ya, Tadi kan sempat agak menarik nih tadi. Iya. 1 detik. nah 1 detik. itu juga. 1 detik itu gelap gulita. Lapis. Karena begini dokter, kalau mengingat yang disebutkan oleh dokter bahwa keluarga kami itu tidak ada riwayat atau pengalaman seperti itu dan baru saat ini terjadi. November tahun 2022 itu merupakan hal yang sangat mengagetkan waktu itu dan seterusnya. Maka lalu kemudian setelah kalau memang begini biarlah saya percaya dengan kekuasaan Tuhan dan kekuasaan dokter, kemampuan dokter, medis dan sebagainya, saya serahkan. Kalau memang mau disembuhkan, saya yakin sembuh. Dan ternyata sampai saat ini kita masih bisa Oke. bicara itu ya. Wah. Tadi kan sempat dokter IBB menjelaskan ya Pak. Ya. Terus waktu itu sempat gelap nih 1 detik gitu ya. Kita pasti bisa membayangkan ya bagaimana ketika kita divonis kanker Iya, gitu ya. iya. Entah itu stadium berapa, tapi namanya kalau udah divonis kanker itu pasti mungkin semua orang pasti akan ada ketakutan. Nah, waktu itu apa sih yang dikatakan oleh dokter IBB Pak, kalau mungkin boleh di flashback ya, sehingga Bapak kayak muncul semangat lagi, keyakinan lagi untuk menjalani proses yang nanti pasti akan cerita lagi ya Pak, prosesnya karena nggak singkat ya. Nah itu apa Pak yang dikatakan? Nah, ketika selesai operasi, lalu kemudian dokter menyatakan bahwa itu dekompresi, yang penasaran itu adalah ibu, istri saya. Kan saya udah nggak bisa berpikir apa-apa, tapi penasaran. Sedikit apa namanya, ibu waktu itu, dokter, ini kan kanker ya, kenapa dijelaskan kepada pasien langsung? Oh, Itu maksudnya kan, karena seperti tadi orang-orang kalau menyatakan yang namanya kanker itu pasti akan hal-hal yang tidak disukai akan terjadi. Nah dokter juga bilang, apa memang pasien itu sekarang harus cerdas ibu, walaupun dinyatakan kanker itu jangan langsung mindset kita itu bahwa itu mati, tidak. Itu ya. Karena yang namanya kematian tidak usah kanker duduk di jalan, duduk di rumah aja tiba-tiba mati. iya betul. Nah ini yang menginspirasi kami. Oh iya ya, kenapa kita harus bicara mati? Mati kan urusan dengan Tuhan kan. Tapi kalau yang ikhtiar ya Pak. Iya ikhtiar. Kalau penyakit kan medis yang bisa tahu dan seterusnya. Nah lalu kemudian dengan catatan itu Bu Mary jadi, oh iyalah, ya udahlah kalau gitu ikuti proses penyembuhan dan seterusnya. Apakah sempat ini banyak yang sembuh loh Pak misalnya nih, apakah ada motivasi gitu dari beliau? Enggak, dokter cuma bilang bahwa yang namanya kanker bisa sembuh, cuma tidak harus banyak sembuh, tapi bisa ya Pak. Dengan catatan itu, memang yang jelas menandaskannya bahwa orang kalau udah kanker itu pasti mati kan begitu. Jangan dipatahkan stigmanya itu. Stigmanya dipatahkan. Nah yang penasaran ibu waktu itu dikejar. Ibu kita tuh harus jadi orang cerdas. Jadi jangan seperti zaman dulu kalau yang namanya kanker mati, jantung mati, enggak. Orang mati pun tadi dulu di rumah sudah mati, tapi kalau yang namanya penyembuhan itu bisa dilakukan dengan tempo tertentu itu. Oke, wah menarik sekali ya. Jadi mungkin banyak yang mendengarkan podcast kita mungkin bisa sedikit apalagi para penyintas kanker ya. Apalagi yang baru-baru aja juga divonis, itu mungkin mendengarkan statement dari Pak Agus bisa sedikit termotivasi gitu ya Dok. Langsung saja ini ke Dokter Suryo. Ini core of the core-nya. Ya tadi kayaknya belum dijelaskan juga sama karena Dokter Ida Bagus Budi kan bagaimana ngomong sama pasien kan harus hati-hati ya. Tapi sekarang ini kesempatan Dokter Suryo. Apa sih Dok kanker usus itu Dok? Ini perlu disclaimer dulu nih, Dokter Ida Bagus Budi itu sama Dokter Suryo satu tim ya. Jadi memang karena beliaunya. Tadi bingung ya, ini ngomongin Ida Bagus Budi, kok yang di sini ini juga bagus sih, sama bagus ya bagus. Bagus tenan ini. Bagus Suryo ini. Jadi satu tim ya Dok. Iya satu tim. Sama-sama berdigestif. Begitu. Ya. Kembali ke pertanyaan Dokter. Apa itu Dok kanker usus itu Dok? Ya cerita Pak Agus ini sangat menginspirasi ya, karena penyintas kanker tentu banyak sekali di luar sana ya, terutama Sobat Muardi yang mendengarkan podcast ini. Jadi kanker itu ada 2, kanker usus. Usus kita itu ada 2, usus halus dan usus besar. Nah kanker yang paling banyak itu adalah usus besar. Usus besar itu ada yang kita namakan kolon, ya usus besar bagian atas, dan usus besar bagian bawah itu namanya rektum. Gitu. Nah, kanker memang kita terbagi menjadi beberapa stadium, 1, 2, 3, 4.
Ya, yang keempat ini yang sudah ada penyebaran. Penyebaran itu bisa ke liver, ya ke hati, bisa ke paru-paru, bisa ke tulang dan ke organ-organ lain begitu. Tapi memang kalau kanker usus paling sering adalah ke liver dan ke paru. Gitu dong. Penyebarannya. Ya, penyebarannya karena memang jalurnya dekat dan jalur pembuluh darahnya seirama dia. Gitu. Kemudian kalau gejala awal, kalau kita curiga kanker, terutama kanker usus besar, itu perubahan pola BAB. Gitu. Jadi yang misalkan sehari biasanya setiap hari 1 kali, terus kok dirasa-rasa kok diare terus, diare yang lebih dari 2 minggu misalkan diare terus begitu, sampai ke penurunan berat badan, atau perubahan BAB yang diameternya mengecil. Mohon maaf, kan biasanya lonjong biasanya ya, kalau sekecil-kecil seperti kotoran kambing. Nah itu juga bisa mencurigakan suatu ada masalah nih gitu kan. Nah kemudian itu kalau kanker usus besar. Kalau kanker usus halus memang jarang ya ditemukan ya. Tetapi kalau kanker usus halus seringnya dia sudah bikin buntet gitu. Jadi problemnya kalau kanker usus itu adalah diameternya yang besar, dia bikin buntet alias tidak bisa BAB. Seperti Pak Agus tadi ya? Pak Agus begitu. Nah seringnya adalah kita tidak aware dengan gejala awalnya. Karena kalau belum buntet dianggapnya biasa begitu. Apalagi masyarakat kita kan sering nggak terlalu aware dengan pola makan atau pola BAB begitu. Sebenarnya kalau itu kan namanya screening ya. Kalau screening awal kita jalan itu kita bisa menangani tumor lebih dini begitu harapannya. Jadi BAB itu termasuk screening. Iya. Termasuk screening dari diri sendiri. Iya. Gitu. Berarti ya kalau masih bisa BAB dengan baik, berarti bersyukur. Setiap hari itu juga masih itu BAB yang normal itu ya dok. Bersyukur. Kalau tadi misalnya mengatakan misalnya dari bentuknya berbeda ya, itu durasi berapa lama dok? Misalnya kalau dalam sekali kita begitu ya kok beda tapi cuma sekali, besoknya lagi normal, itu nggak apa atau bentuk dan mungkin tadi frekuensinya berbeda dalam waktu berapa lama sih? 2 minggu paling tidak, sekitar 2-3 minggu. Kalau memang itu begitu kayak terus ya, terus-terusan ya. Kemudian kok beratnya semakin turun. Nah itu kita harus curiga suatu apa ada masalah nih. Nah apakah ini ke arah infeksi atau ke arah tumor begitu? Oke. Ada lagi dok mungkin screeningnya selain BAB dok? Ya. Jadi kita harus mawas diri dulu, terutama faktor penyebabnya. Ya seringnya kanker itu kan kita nggak tahu sebabnya kenapa kok tiba-tiba dok kok tiba-tiba saya kena kanker. Kenapa nih masalahnya nih? Nah sebenarnya faktor resiko itu bisa yang diubah dan bisa yang ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah seperti genetik. Ya kalau genetik memang kanker usus besar itu ada yang ada resiko diturunkan dari orang tua. Begitu. Ada faktor genetik, keturunan. Ada juga yang memang faktor yang bisa diubah itu seperti merokok, kemudian konsumsi daging merah ya, atau daging yang setengah mateng ya, setengah mateng yang diolah daging merah, resiko dia penyebab kanker usus besar. Kemudian obesitas ya, kegemukan, kemudian kurangnya aktivitas, makanya olahraga itu sangat penting. Dan juga dia tinggi sayur-sayuran ya, fiber. Serat serat itu kan juga penting juga. Nah kalau itu sering dikonsumsi, artinya sering terjadi, ini menyebabkan peningkatan resiko kanker usus besar seperti itu. Oke. Kalau selain dari keturunan dokter, ada untuk mengurangi kalau misalnya terus udah biasanya kan ada tidak ada keturunan tapi dan konsumsi makanan baik, tidak merokok, tidak obesitas, rajin olahraga, tapi ternyata masih kena kanker. Itu mungkin bisa nggak dokter? Bisa. Jadi ketika retro itu artinya kena kanker, kemudian kita periksakan, itu salah satu gennya ada gen yang sangat sensitif terhadap kanker. Jadi sel itu mudah berkembang begitu. Kanker itu kan sebenarnya sel yang abnormal kemudian tumbuh banyak. Nah tumbuh banyak kemudian menjadi keganasan yang mana itu nanti dia menyebar bisa lewat pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Nah nanti penyebarannya itu mandeknya di mana? Misalkan di liver, dia nanti akan tumbuh lagi di liver atau di paru, dia akan tumbuh di paru. Oke. Ini Sobat Mari mungkin mulai mencerna sedikit demi sedikit ya. Jadi kira-kira seperti apa gitu ya kanker usus, karena nggak kelihatan kan dok di dalam perut. Dan mungkin kalau bisa, kalau Pak Agus tadi masuknya kanker usus apa dok? Pak Agus tadi kanker usus besar. Usus besar ya. Tapi
ciri-cirinya bukan diare ya Pak ya, tadi hanya sembelit ya. Iya. Kesulitan BAB aja ya. Ya, Oke. perbedaan kanker usus besar itu kanan dan kiri kita biasanya menyebut Oke. nggih. Nah, kalau kanan itu yang diare. Yang kiri itu seringnya yang mampet. Begitu, yang perbedaan diameter. Nah, kalau Pak Agus terutama yang sebelah kiri. Ya, jadi gejalanya adalah mampet BAB-nya. Gitu. Sama sakit perut kayak nyeri gitu atau Iya. gimana, atau kembung atau gimana Pak? Oh sakit, ya pokoknya sakit melilit gitu ya. Melilit, meringkil-meringkil. Ada sesuatu yang mau keluar tapi dia tidak bisa. Iya. Oke. Jadi ya memang beda-beda ya dok. Iya. Ada 2 gejala. Tapi menarik tadi dok, ada kanan dan kiri. Ususnya itu ada berapa? Jadi Dari anatomi gimana sih? sebenarnya kanan dan kiri itu dibedakan dari sifat genetiknya, Dokter Nunut. Iya, jadi yang kanan seringnya apa, yang kiri seringnya apa itu. Dan sifat memang anatominya beda ukuran. Gitu. Jadi yang kanan itu dia lebih besar, yang sebelah kiri lebih kecil, dan sebelah kiri itu pertumbuhan tumornya lebih ke arah di dalam usus. Gitu. Jadi lebih sering mampet. Kalau yang kanan itu karena dia sifatnya untuk penyerapan. Jadi kalau ada gangguan, dia gangguannya diare. Gangguan penyerapannya dia terganggu, akhirnya BAB-nya encer. Begitu. Itu berarti memang ada massa, ada apa daging gitu ya, Iya, ada daging yang tumbuh ke dalam. Oke. Itulah tumor. Oke, sebelum kita mungkin ngomongin tadi ya penanganannya, mungkin faktor resikonya ada lagi nggak dok? Ini biar lebih aware nih kan, memang tadi ya harus banyak makan sayur, olahraga, memperhatikan pola BAB gitu ya dok. Apalagi dok faktor resiko selain tadi genetik juga? Kalau faktor resiko seringnya itu yang nggak kita sadari adalah konsumsi. Jadi konsumsi daging merah, tadi ya, tengah konsumsi matang daging itu, gitu ya. merokok atau alkohol yang berkepanjangan, kemudian inaktivitas, tidak ada aktivitas yang olahraga, kurang olahraga, kurang fiber, kurang serat, itulah yang menyebabkan peningkatan resiko kanker usus besar. Oke, Iya. ya itu perlu di highlight ya Sobat Iya. Muardi. Kadang kita emang ceroboh ya dok. Mengenteng ke kalau orang Jawa. Pokoknya selama masih makan enak berarti sehat. Ternyata ya. Nahan-nahan BAB itu juga nggak sih dok? Kan tadi kita harus BAB setiap hari, tapi ternyata ada orang tuh yang memang suka nahan loh gitu. Nah itu tuh apa juga pengaruh? Enggak, kalau nahan BAB enggak ya? Kecuali memang perubahan pola yang itu. Kok saya enggak BAB terus tapi kok perutnya makin membesar. Artinya kan berarti gas nggak bisa lewat juga, feses juga nggak bisa lewat. Nah itu harus di screening juga. Kenapa ini gitu? Dan juga batas usia screening atau kita aware kita terhadap kanker itu setelah usia 40 tahun ke atas terutama. Oke. Ya, kalau setelah 40 tahun ke atas memang disarankan kita screening kanker usus besar. Lewat apa dok screeningnya? Bisa lewat pemeriksaan darah, ya, Oke. pemeriksaan darah atau lewat penunjang seperti USG, ronsen, CT scan dan sebagainya. Nah, itu mulai 45 tahun atau 40 tahun ke atas, dan juga ada pemeriksaan kolonoskopi atau teropong usus. Jadi teropong usus itu disarankan bagi yang 45 tahun ke atas yang memang terutama ada resiko tinggi seperti misalkan ibunya atau keluarganya ada yang menderita kanker. Atau bapaknya menderita kanker atau neneknya. Nah itu disarankan jika usia 45 tahun ke atas dilakukan teropong usus untuk screening. Oke, nggak usah nunggu gejala ya? Nggak usah nunggu gejala, karena kalau sudah gejala seringnya adalah sudah besar dagingnya, tumornya itu sudah besar, gitu. sampai bergejala, begitu. Kalau bisa sebelum bergejala atau kita bilang lesi premaligna ya, atau sebelum menjadi ganas, itu kita sudah tahu gitu bahwa orang ini resiko akan menuju ganas. Nah itulah saat kita lakukan tindakan operatif lebih awal, jadi hasilnya akan lebih baik. Oke, terus screening juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Muardi juga, Sobat Muardi ya. Di laboratorium kita ada, kita juga punya kolonoskopi, endoskopi lengkap ya, jadi bisa Apa juga. saja itu dok alat-alat yang dipunyai Muardi untuk melakukan screening mungkin penanganan dok? Jadi alat-alat di Muardi ini sudah sangat lengkap ya, terutama untuk baik screening sampai ke terapi untuk kasus kanker usus. Ya, misalkan kita screening pakai laboratorium CEA misalkan, kemudian ada FOBT untuk pemeriksaan feses begitu, kemudian teropong usus kita juga punya ya, usus baik itu dari kolon dari bawah atau dari atas endoskopi, itu kita punya alat lengkap. Kemudian kalau untuk terapi kita ada laparoskopi. Laparoskopi itu minimal invasif. Jadi
Jadi penderita pasien itu dioperasi tanpa sayatan yang lebar. Jadi akan lebih nyaman karena nyerinya akan lebih minimal begitu. Kita sudah lengkap semua pemeriksaan, bahkan sampai ke CT scan, MRI kita ada semua. USG ada semua. Oke. Dok, mungkin langsung kita masuk ke ini nih, materi untuk Pak Agus ini. Untuk pasien langsung nih, begitu didiagnosa, itu tahapannya gimana dok? Setelah mungkin pasien menerima gitu ya, kemudian dokter biasanya merencanakan apa nih dok? Tahapan-tahapan untuk terapi atau untuk penanganan kankernya sendiri? Iya. Kalau dilihat dari Pak Agus ya, ini kan berarti Pak Agus saat itu datang tidak dalam kondisi yang buntet total. Kan beda ya, kalau buntet total itu langsung masuknya ke IGD, langsung kita operasi. Oh. Ya, artinya kita operasi untuk mengalirkan, karena keadaan emergensi, kita mengalirkan EE-nya biar keluar dulu. BAB-nya. Ya, BAB-nya biar keluar dulu. Tetapi kalau kondisinya itu tidak obstruksi total, tidak buntet total, ya maka kita bisa melakukan staging. Staging itu artinya pertama kali kita harus menentukan ini stadium berapa. Karena per stadium 1 beda, 2 beda, 3 beda, 4 beda. Begitu penata laksanaannya. Kalau nanti sampai stadium 4 artinya sudah ada penyebaran, ya obatnya kita kan setelah operasi kita melakukan kemoterapi. Jadi kemoterapi itu selain kita mengontrol kanker yang ada di lokasi itu, kita juga mencegah penyebarannya. Jadi anak-anaknya ini supaya nggak kemana-mana nih. Nah itu dicegah melalui kemoterapi. Tapi kemoterapi itu bukan hal yang menyeramkan. Ya. Sebenarnya kemoterapi itu hanya infus, ya, infus. Dan masing-masing orang berbeda. Karena di masyarakat itu banyak sekali ya Pak. Ya. Yang stigma masyarakat kemoterapi itu pasti A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Tapi sebenarnya tidak semenakutkan itu sebenarnya begitu. Nah Muardi itu sangat lengkap baik dari segi kita pelaksanaan pemeriksaan penunjang ya, laboratorium, kemudian penunjang USG CT scan yang saya jelaskan tadi sampai terapinya. Begitu, sampai kemoterapinya kita paripurna. Dan alhamdulillah semua itu satu rumah maksudnya lengkap semua di Muardi ya. Bisa kita tata laksana di Muardi semuanya. Oke. Tadi dok, begitu yang kalau ke kasusnya Pak Agus gimana dok? Waktu itu yang dilakukan apa nih dok? Ya. Pak Agus saat itu dioperasi ya, jadi diangkat tumornya sekaligus dibuatkan stoma. Stoma apa itu? Ya, stoma itu lubang pembuangan, lubang buang sementara atau bisa permanen ya di dinding perut. Seperti anus ya? Seperti anus. Gantinya anus tapi di dinding perut. Ya, kalau di Pak Agus saat itu sementara nggih Pak, sementara menjalani kemoterapi ya, dilakukan stoma itu tadi. Nanti kalau kemoterapinya sudah selesai, stoma bisa dikembalikan. Memang keputusan dari apakah itu dikembalikan atau sementara itu berdasarkan dari letak tumornya. Kalau letak tumornya itu di ujung anus ya, di ujung sekali, artinya tidak ada sisa usus yang untuk disambung, maka bisa jadi itu stomanya permanen. Begitu, artinya tidak bisa dikembalikan. Begitu. Tetapi kalau agak tinggi artinya masih ada sisa usus, maka bisa dikembalikan kembali gitu. Jadi itu ususnya dipotong ya? Ya, dipotong kemudian disambung lagi. Disambung kembali. Nah, bisa loh Sobat Marius itu dipotong yang ada kankernya ya. Kankernya itu dipotong. Disambung lagi. Kemudian karena ada ini ya masih proses pemulihan ya mungkin ya dok ya. Sementara alirkan sementara dulu. Ya istilahnya diblok supaya kotorannya tidak lewat ya, benar. Ke bekas operasi tadi ya. Ya, diistirahatkan. Dikeluarkan lewat dinding perut. Ya, dinding perut. Dan yang perlu ada kantongnya gitu ya dok? Ada kantongnya. Isinya kotorannya ya, di situ. Tetapi memang kalau stoma itu ya, stoma itu bisa buat aktivitas biasa. Ya nanti mungkin Pak Agus akan bercerita. Aktivitas normal biasa bisa, dan bagi yang Muslim itu tidak mengganggu ibadah. Gitu. Jadi bisa untuk sholat. Bisa untuk sholat begitu. Jadi dipakai terus gitu ya dok kantongnya ya. Ya. Oke. Terus apa lagi nih dok? Habis udah tuh penanganannya itu aja. Habis itu kemoterapi. Ya, kemoterapi itu dibagi beberapa siklus ya. Jadi nanti ada yang tiap 2 minggu, ada yang tiap 3 minggu. Tergantung jenis kankernya itu apa dan stadiumnya berapa begitu. Karena kalau stadium 3 yang tanpa penyebaran dan yang sudah dengan penyebaran itu obatnya akan berbeda. Begitu. Nah itu yang menentukan nanti apakah kemoterapinya itu rawat inap atau bisa rawat jalan. Begitu. Karena jenis obatnya akan berbeda. Oke, berarti tahapannya begitu tegak diagnosa, operasi untuk mengambil kanker,
kemudian kemo langsung ya dok Kemo ya? langsung, ya. Langsung kemo itu juga berdasarkan kondisi ya, tiap orang bisa berbeda. Setelah itu sudah ya? Sudah. Setelah itu tinggal menunggu penyembuhan. Jika dinyatakan sudah sembuh, tetap ada evaluasi. Evaluasinya itu dari kadar laboratorium dan juga dari penunjang seperti USG, ronsen atau CT scan. Itu nanti setiap 3-6 bulan untuk 3 tahun awal. Setelah itu setiap tahun sampai 5 tahun awal. Juga kolonoskopi ya, teropong usus tadi ya, setiap tahun setelah tindakan. Begitu. Jadi harus kita dipantau ya. Iya, supaya kita tahu semoga tidak kumat lagi. Pun kalau kumat lagi sesegera mungkin kita tangani. Begitu. Itu berapa banyak pasien kanker usus di Muardi dok yang ditangani? Kira-kira apakah dari semua penyakit kanker tuh kanker usus nomor berapa sih mungkin enggak? Jadi berdasarkan data kanker usus itu termasuk yang ketiga terbanyak di Indonesia. Di Indonesia. Ya, di dunia itu keempat terbanyak. Gitu. Jadi memang ada kanker payudara, kanker paru dan sebagainya. Termasuk yang 5 besar itu top 5-nya salah satunya kanker usus. Terutama kanker usus besar ya. Di Muardi juga banyak ya dok? Banyak sekali. Prognosis kesembuhan dok, tingkat kesembuhannya berapa persen? Ya, tingkat kesembuhan berdasarkan dari stadium berapa, gitu. Semakin rendah stadiumnya, berarti tingkat kesembuhannya akan semakin tinggi, gitu. Kalau semakin tinggi, berarti kan misalkan stadium 4 misalkan, yang sudah ada penyebaran. Kalau based on data itu stadium 4 tuh 5 year survival, artinya ketahanan hidup 5 tahun ya itu sekitar di bawah 20%. Kalau sudah stadium 4. Berarti kalau stadium 3 akan naik lagi ya di atas 20%. Artinya memang harapan hidupnya itu akan semakin tinggi jika pasien itu datang pada stadium yang tidak terlalu tinggi, stadium awal. Begitu. Kalau Pak Agus sendiri mungkin stadiumnya tadi kan beliau. Iya. Kalau Pak Agus memang di awal kan beliau cerita belum tahu ya, tetapi kalau dilihat masih 2 atau 3 mungkin ya. Jadi masih sangat bagus. Amin. Oke, nah ini sekarang kita akan mendengarkan langsung ya. Iya. Langsung dari Pak Agus. Kisahnya dulu. Nah, dari menceritakan. tadi Pak semenjak divonis terus mengalami kesembuhan itu kira-kira butuh waktu berapa dan terus selama terapi ini gimana aktivitasnya? Biar banyak yang termotivasi Pak. Jadi ketika kita divonis lalu kemudian dilakukan tindakan OP itu untuk menuju ke kesembuhan itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu dijadwalkan sesuai dengan 12 kali kemoterapi awal. 12. Nah begitu 12 kali kemoterapi awal dokter menyatakan cek di lab dinyatakan bagus. Lalu kemudian dokter menyatakan langsung dikembalikan. Stoma dilepas. Oh jadi pakai stomanya 6 bulan ya? 6 bulan. Nah ketika 6 bulan pakai stoma dengan catatan seperti itu kegiatan kami juga saya mencoba dokter, jadi ya jangan sampai saya itu terbelenggu oleh stoma. Karena saya biasa orangnya kan bergerak terus, berpikir positif terus. Jadi ketika saya pakai stoma setiap kegiatan saya lakukan kecuali setelah operasi sekitar 3 minggu 1 bulan kami memang tidak berdaya. Tidak berdaya kan. Tapi begitu 1 bulan selesai, dokter menyatakan boleh melakukan kegiatan apapun, saya mulai bergerak. Mobilisasi kemana, mau nyetir, mau naik motor, yang penting ada. Nggak mengganggu ya Pak ya, berarti ya? Tidak mengganggu sama sekali. Olahraga saya pakai. Nggak sakit juga? Kalau sakit sih enggak, itu kan kurang nyaman. Jadi yang namanya di dinding perut ada tempelan itu kan nggak nyaman. Lalu kemudian proses BAB-nya juga tidak seperti BAB orang normal. Oh ya gimana? Ya, itu kalau kita merasa ada BAB tiba-tiba keluar sendiri. Tapi jangan keluarnya padat enggak, tapi keluarnya cairan semua. Oh bentuknya cairan. Iya, cairan. Jadi beda ya bentuknya ya. Maka begitu misalnya habis makan dan seterusnya, itu nanti akan ada pengembungan stoma, dan itu berarti dia melakukan BAB. Oh gitu. Nah, saya harus cari toilet kan begitu. Jadi itu keluar di stoma terus harus kita buang juga ya? Iya, kalau nggak dibuang ya. Gitu. Jadi diajarin nanti. Diajarin sama dokternya. Ntar kalau diajarin enggak, cuman saya mencoba browsing aja waktu itu ya, sama teman-teman
yang membantu kami apa namanya itu yang home care ya, teman-teman home care itu kan caranya seperti ini, kalau penuh ya dibuka, kan ada kerannya itu. Ada kerannya. Nah, ternyata bentuknya cairan ya. Cairan, karena tidak mungkin itu isinya akan padat, tapi cairan. Nah, kalau udah penuh ya kita buang. Nah, setelah itu, maka setiap berkegiatan itu harus tahu persis di mana letak toilet kalau terjadi seperti itu. Iya, itu untuk memanage diri sendiri supaya tidak bingung, tidak panik gitu, dokter ya. Benar. Nah, itu saya lakukan itu. Gitu. Oke, ini yang menarik Dokter Nonot, ini katanya ceritanya itu beliau kan melalui proses kemoterapi ya Pak. Iya. Nah katanya tuh tadi Dokter Surya cerita ya kalau kemoterapi tuh kayaknya orang begitu denger kemo nih rasanya tuh ya udah kebayang wah katanya A B C gitu yang negatif yang horor gitu ya, yang menakutkan. Nah kayaknya sih beda gitu pengalaman beliau. Nah ini beliau diceritakan Pak, mungkin Pak ke Sobat Muardi Pak. Jadi ketika kami melakukan kemoterapi itu sepertinya biasa saja gitu loh. One day care atau yang nginep? Enggak, yang halnya 1 jam, setengah jam gitu saya selesai. Oh, berarti yang one day care ya? Iya, one day care ya. Itu sekitar 6 bulan itu, dan keluhan-keluhan yang seperti dokter katakan bahwa yang namanya kemoterapi itu mengerikan. Rambutnya brodol dan lalu tidak doyan makan, mutah-mutah terus. Kami bersyukur tidak mengalami hal itu dokter. Wah, nah itu. Ya, kami bersyukur. Karena tadi saya tetap mencoba mindset saya juga jangan sampai terbelenggu oleh itu. Saya harus positif thinking terus supaya bisa mengendalikan itu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang harus saya lakukan, kalau otak saya menyatakan bisa, saya bisa. Jadi tidak saya tunda-tunda. Mau makan ya makan sudah. Mau minum gitu aja. Trainer gini nih trainernya. Jadi udah memotivasi pun gak cuma diri sendiri ya, benar. Gak cuma memotivasi orang-orang tapi harus memotivasi diri sendiri. Ya. Karena saya pengen ini apa yang dikatakan oleh dokter bahwa yang namanya kesembuhan itu bukan dari pihak ketiga, tapi kesembuhan adalah awalnya dari kita sendiri. Cara berpikir kita yang harus positif itu. Nah, yang lain itu adalah penunjang seperti kemoterapi, minum obat dan sebagainya itu ada penunjang. Tapi intisarinya adalah ketika otak kita melakukan bisa sembuh ya sembuh. Kayak kualitas kita ya, positif. Ya. Itu kalau selain mindset mungkin, apalagi Pak tips-tipsnya mungkin yang bisa dibagikan. Selain itu ada nggak sih? Maksud waktu proses besok kemo nih daftar itu selain udah di pikiran tuh udah oke nggak apa-apa nih. Bisa itu ada nggak misalnya hal-hal apa waktu kemo sambil dengerin apa ngapain Pak? Ya. Ada nggak yang bisa di-share ke kalau Wardi? Pengalaman saya waktu kemoterapi itu kan dari beberapa teman kan ada tuh di labnya itu kan ada beberapa orang 4 orang lah 6 orang lah gitu kan. Nah ketika teman-teman yang dalam proses kemoterapi itu dengan keadaan yang melelahkan, kemudian ketakutan, gelisah, nah di situ saya muncul supaya apa? Saya ngobrol dengan para perawat. Oh ngobrol. Iya. Sama perawat itu bawa cerita omong kosong aja, nggak pokoknya supaya yang namanya obat ini masuk dan selesai gitu aja. Nggak fokus ke obatnya ya Pak ya. Gitu. Nah itu teman-teman penyintas melihat itu perawatnya bilang ini seperti Pak Agus ini loh. Udah nggak usah memperhatikan itu jarum masuk nggak usah, cerita aja tahu tiba-tiba waktu selesai. Kan gitu kan. Nah ini adalah salah satu trik saya untuk mencoba menyikapi supaya tidak terbelenggu oleh proses kemoterapi seperti seperti dokter bilang yang namanya kemoterapi mulai tadi banyak hal yang menakutkan, ada yang brodol rambutnya dan seterusnya, dan dokter ibu bisa melihat bahwa rambutnya mau dijambak sampai saat ini masih sama sekali ya nempel. Dulu sama sekali nggak ada sama sekali rontok gitu, nggak ada, masih hitam. Iya, luar biasa. Merah dokter ini kalau kena matahari merah ini. Kalau ini kena bisa disemir Pak. Itu kira-kira. Iya. Saya mau nambahkan yang untuk kemoterapi itu seringnya kalau di masyarakat itu kan takut ya dok ya. Takut kalau seperti yang Pak Agus bilang ada yang gejala-gejala yang rambut brodol dan sebagainya, itu tidak semuanya mengalami seperti itu. Oke, tidak semuanya mengalami seperti itu. Artinya banyak juga yang seperti Pak Agus yang tidak terjadi apa-apa gitu, tidak ada efek samping apapun. Nah yang termasuk yang saya sayangkan adalah kalau pasien kemudian nyun sewu memutuskan ke alternatif atau ke obat-obat yang lain ya, saran pengobatan yang lain itu
yang mana itu belum bisa dipertanggungjawabkan bagaimana itu prosesnya dan sebagainya. Nah seringnya pasien akan kembali lagi itu stadiumnya sudah meningkat. Nah itu yang sangat disayangkan. Beberapa kasus yang kami temukan karena nggak mau kemo ya atau nggak mau pengobatan di rumah sakit begitu, kemudian mencoba sendiri pengobatan sendiri, akhirnya datang kembali itu sudah lebih kurang baik gitu, tambah parah akhirnya. Nah itu nanti kan akan berbeda penata laksanaannya, pengobatannya akan berbeda. Padahal saat itu kalau memutuskan terapi sesuai dokter itu kan akan jauh lebih baik begitu. Jadi memang harus segera ya. Iya. Jadi begitu kita didiagnosa itu jangan langsung cuman browsing terus ya tadi alternatif ya, itu. Kan sekarang ada BPJS. Ya. BPJS nggak Pak Agus? BPJS. Jadi berapa rupiah? 0 rupiah. Terima kasih BPJS. Daripada alternatif bayar banyak, hasilnya akan kurang baik. Betul. BPJS malah justru ini ya jadi terlambat kan? Jadi terlambat akhirnya. Jadi terlambat stadium, padahal kanker tuh jalan terus dia. Dan cepat. Iya. Oke. Ya ini untuk Pak Agus nih Pak. Apakah sempat waktu menjalani suatu terapi itu sempat down gitu Pak? Sempat maksudnya kok gini terus lah gitu. Emang enggak? Terima kasih dokter. Jadi kalau proses ini kan lama ya dokter ya. Setelah 6 bulan itu dengan injeks atau dengan infus, lalu kemudian ditambah lagi yang namanya pakai apa namanya itu oral ya dokter ya. Iya. Ya kemoterapi oral. Nah di situ bukan down tapi jenuh. Bosen. Iya jenuh. Ya lama soalnya. Bukan lama dong. Gini meneh. Seperti ini lagi. Tetapi mau dikata apa kan? Karena dokter sudah memberikan informasi seperti itu ya kami jalan. Kalau down tidak dokter. Jadi kejenuhan ada ya. Ini manusiawi sekali ya. Wah besok ditusuk lagi. Besok ditusuk lagi. Nanti terus tiduran lagi ya itu hanya bayangan-bayangan seperti itu. Tapi kalau down sampai saat ini kami percaya bahwa Tuhan karena melindungi dan menyertai saya nggak pernah down, tapi tetap harus berusaha. Kalau bosan gitu yang ngasih motivasi siapa Pak? Ya sendiri. Oh diri sendiri. Sama ibu kadang-kadang ibu. Oh sama istri wah. Tak ewangi Pak, ayo Pak, tak bilang ya oke lah. Istri juga harus semangat. Ini pentingnya support keluarga. Ya, betul. Dan saya tambahkan ya. Jadi keluarga ternyata juga sangat dominan untuk membantu kesembuhan seorang penyintas. Karena kalau sampai pasien itu sudah mulai seperti dokter bilang down, nah lingkungan ini yang harus menopang. Memberi semangat ya kata saya juga bilang Bu aku jenuh ibu jangan ibu ini mau ditambah waktunya gimana ya enggak tetap ikuti anjuran dokter 2 minggu ya 2 minggu titik, jangan sampai di over dan akhirnya berjalan lagi. Oke, gitu. Nah ini berarti dinyatakan sembuh ya dok ya, meskipun tetap ada tindakan ya. Ada pemantauan dan apa nih dok yang biasanya dilakukan oleh dokter tuh untuk memantau. Iya. Jadi ketika seseorang pasien dikatakan sembuh itu tetap harus kontrol ke poliklinik, terutama untuk pemeriksaan laboratorium tumor marker namanya. Jadi penanda tumor. Tumor marker itu diambil darah, kemudian diperiksakan laboratorium, di situ akan ada nilainya ya. Jadi itu untuk early warning system. Artinya kalau itu meningkat berarti ada tanda-tanda ini kumat lagi, bakal akan kumat lagi. Nah itu minimal itu 2 bulan sampai 3 bulan. Tergantung dokter masing-masing dan tergantung hasil kankernya itu apa. Begitu. Jadi setiap kontrol pasti diperiksakan laboratorium. Kemudian berikutnya pemeriksaan fisik ya jelas ya, gaji misalkan apakah ada benjolan lagi ya, diperiksa apakah ada keluhan lagi karena itu harus dipantau. Kemudian pemeriksaan penunjang seperti USG paling sederhana, ronsen dada atau CT scan yang paling tinggi ya, jadi paling teliti begitu ya. Jadi itu harus kita terutama setelah 1 tahun awal setelah dinyatakan sembuh. Karena resiko kekambuhan itu paling tinggi 3 tahun awal. Jadi 1 tahun terutama setelah operasi, setelah terapi itu harus kita kontrol benar-benar supaya si tumor ini enggak kumat lagi. Begitu. Nah nanti setelah lewat 3 tahun baru kita waktunya kita panjangkan ya setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Sampai 5 tahun awal. Begitu. Nah kalau 5 tahun awal sudah sembuh, sudah dinyatakan enggak ada masalah, kita perpanjang 5 tahunan. Ya, itu tiap 5 tahun, terutama juga untuk teropong usus. Kalau untuk kanker usus ya, karena secara fisik itu dari
teropong usus akan kelihatan apakah ada benjolan lagi, apakah ada daging tumbuh lagi. Nah itu nanti secara fisik kasat mata nanti kelihatan seperti itu. Berarti meskipun sudah dinyatakan sembuh, ini tetap punya potensi untuk kambuh ya dok? Punya potensi kambuh. Potensi yang cukup besar bahkan ya, makanya screeningnya benar-benar ketat sekali. Harus ya. ketat, iya. 2 minggu sekali ya Pak Agus ya? 2 minggu sekali. 2 minggu sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Padahal sudah dari 2020. 2. Iya. Tindakan operasinya 2022 juga ya? Iya. Oke, ini sudah 2024 ya. 22 operasi pengambilan, lalu kemudian 23 pengembalian, dan setelah dievaluasi sampai sekarang. Supaya tidak kecolongan. Tidak kecolongan. Iya, begitu. Karena semua masih di cover BPJS ya? Iya. Masih di cover BPJS, luar biasa. Oke, nah ini ternyata kan memang bisa muncul lagi. Nah, kalau pencegahannya dokter, gimana dok? Iya. supaya maksudnya dari yang sudah dinyatakan sembuh tadi dan kontrol terus tadi, untuk pencegahannya apakah seperti pencegahan di awal? Iya. Sama seperti pencegahan di awal, sama seperti pencegahan jika tidak kena kanker. Itu. Jadi tetap dia tinggi serat ya, buah-buahan, itu sayur-sayuran, aktivitas ya, jangan kalau anak zaman sekarang mager. Jangan keseringan mager ya kan. Kemudian dia obesitas, jadi jangan terlalu ya kegemukan. Kemudian daging merah itu daging hewan-hewan kambing, sapi ya, yang dimakan mentah atau dimasak setengah matang. Iya, medium rare gitu. Nah, ya, gitu-gitu. Stick-stick. Nah, itu juga kalau bisa matang sekalian. Matang beldan. Gosong pun juga yang arangnya itu bahaya ya dok? juga. Gitu. Kalau kegosongan ya, kalau ada arangnya itu juga kan sekarang modelnya grill-grill. Nah, itu juga meningkatkan resiko. Seperti itu ya. Tapi kalau yang untuk genetik memang tidak bisa diubah. Kalau itu memang keturunan yang memang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Oke, kalau Pak Agus sendiri ada ini enggak Pak pantangan-pantangan atau perubahan pola makan setelah jadi penyintas nih? Kalau pantangan sih enggak ya dokter dan ibu. Karena memang seperti daging, seperti yang dikatakan dokter itu saya memang tidak begitu menyukai. Karena menu-menu hewani yang saya suka hanya ikan. Ikan, air tawar, air dan seterusnya itu. Tapi kalau memang waktu proses itu ya kita mencoba mengurangi, misalnya pengennya sate, tapi ya satenya yang dimasak. Pengen iga tapi bukan dibakar tapi di sop kan begitu. Nah itu salah satu supaya keinginan terpenuhi tapi tidak melanggar yang dikatakan oleh pantangan. Ya, pantangannya. Itu kira-kira. Oke, luar biasa ya. Luar biasa sekali ya ini antara percakapan langsung pada pakarnya dan langsung penyintas gitu ya. Ya, mungkin ini yang terakhir nih Dokter Suryo dan Pak Agus, mungkin dimulai dari Dokter Suryo dulu. Gimana dok, pesan-pesan untuk teman-teman Sobat Muardi yang ada di rumah ini? Oke, pesan-pesan untuk Sobat Muardi terkait dengan kanker usus ya. Jika mengetahui ada gejala ya tentang perubahan pola buang air besar, kemudian yang harusnya 1 hari ya sekali kok menjadi sehari 6 kali selama 2 minggu berturut-turut, atau berat badannya berkurang, atau rasa nggak nyaman seperti nyeri, atau nggak bisa BAB, segera datang ke rumah sakit terdekat ya. Kemudian hindari faktor-faktor resiko yang tadi saya jelaskan ya, daging setengah mateng atau obesitas ya, perbanyak makan serat ya, itu sangat penting untuk kesehatan usus kita, karena orang bilang usus itu otak kedua. Jadi tidak semuanya ya boleh masuk begitu, karena nanti mumet sendiri nanti ususnya. Akhirnya akan menjadi suatu kanker kan begitu ya. Kemudian kalau bagi yang penyintas kanker atau yang sudah terdiagnosis kanker ya, tidak boleh putus harapan. Seperti yang Pak Agus bilang, selalu ada peluang untuk sembuh dan pasti bisa diusahakan begitu. Kemudian jangan ke alternatif yang lain. Ya, tetap patuhi perintah dokter, datang ke rumah sakit ya, sesuai kita punya protap atau aturan yang sudah ditetapkan untuk mengobati suatu kanker usus besar. Itu akan lebih baik hasilnya. Begitu, sekian dari saya. Oke, sekarang dari Pak Agus nih, mungkin sama untuk pesan-pesan untuk para penyintas ya saat ini mungkin masih berjuang nih Pak. Ya, untuk teman-teman penyintas, kalau dokter menyatakan kan secara medis, kalau kami secara pengalaman pribadi saja gitu ya.
Jadi ketika kita sedang menghadapi atau menderita hal seperti itu, pertama kali adalah harus menyemangati diri. Menyemangati diri artinya tidak hanya bilang semangat tadi, tapi menyemangati diri adalah membawa diri kita itu harus maju terus. Nikmati saja apa yang dilakukan oleh kita. Misalnya harus kemoterapi, harus minum ini dan nikmati saja. Karena kita tidak akan bisa melawan itu kalau tidak nikmati. Nah, ketika menikmati itu jangan lupa bahwa kita selalu berdoa bahwa Tuhan tidak tidur dan Tuhan akan selalu mengawal kita dan kita juga akan mengalami kesembuhan. Ikhtisar, usaha. Maka mindset kita jangan terbelenggu oleh penyakit, tapi mindset kita terbelenggu nanti kita akan sembuh. Saya mau apa ya kan begitu. Mungkin gitu, dokter ya. Jadi kita punya cita-cita lah. Betul, motivasi ya. Bisa jalan-jalan sama anak cucu ya Pak ya. Gitu. Itu yang bikin happy ya Pak. Kalau happy kan hati kan sudah tenang. Kemudian makin lama penyakit juga akan hilang sendiri. Amin. Oke, ini nggak terasa ya. Udah 40 menit lebih ya kita yang ngobrol-ngobrol ya. Dan mungkin Sobat Muardi selain nanti podcast hari ini ya, kita akan coba datangkan lagi ya para penyintas-penyintas cancer maupun penyakit lainnya untuk memberikan testimoni, untuk memberi semangat, menceritakan pengalamannya gitu. Bahwa apalagi sekarang ada BPJS tadi ya Pak ya. Iya, ada BPJS. Udah nggak mikir biaya ya gitu ya. Gimana Dr. Nonat? Ya, yang jelas adalah bagaimana suatu podcast ini bermanfaat ya, nggak cuma orang sakit tapi juga orang sehat juga. Ya, oke ya, ikuti terus positif positif podcast sehat solutif ya, think positif, get more solution. Jangan lupa subscribe channel YouTube dan Spotify RSUD Dr. Muardi serta like and share konten-konten di sosial media. Kita juga ada di Spotify loh ya. Jadi ketik RSUD Dr. Muardi di Spotify bisa dengerin banyak cerita-cerita menarik dan inspiratif di sana gitu ya. Jangan lupa share ya. Jadi kalau lihat kontennya ini bagus, share ke grup WhatsApp, ke teman-teman, siapa tahu ada yang butuh ya dan sedang membutuhkan motivasi seperti rekan-rekan dari Pak Agus para penyintas cancer.